Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, khususnya bagi P2 dan P3. Di video kali ini, admin akan bagikan terkait jumlah soal dan mekanisme perankingannya. Jadi nanti di sini kita akan bahas juga mengenai bocoran-bocoran soalnya, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, yang pertama, rekan-rekan juga harus pahami atau ingat ya, bahwa penilaian kesesuaian itu akan dimulai pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November. Nah, ini hanya 2 hari, rekan-rekan ya, hanya 2 hari. Nah, di sini admin kembali ingin mengingatkan buat rekan-rekan semua bahwa akan muncul persaingan untuk seleksi P3K P2. P2 termasuk P3 ya. Nah, kita bisa lihat di sini di SMP Negeri 1 Kanor. Nah, di sini juga ada SMP Negeri 1 Kanor. Nah, mungkin masih ada SMP Negeri 1 Kanor lainnya. Nah, kita kasih contoh saja seperti ini. Nah, misalnya ini sama-sama guru IPA, rekan-rekan ya. Sama-sama guru IPA atau guru PAI. Nah, ini bisa saja bersaing di sekolahnya. Nah, bisa saja bersaing, rekan-rekan ya. Atau bahkan mungkin di antar sekolah, dari sekolah peserta lain. Nah, jadi untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk mengisi formasi tersebut, nah, untuk perankingannya, kita bisa lihat kembali aturan atau mekanismenya, rekan-rekan ya, resmi dari Kemendikbud. Oke, yang pertama terkait teori indikator kompetensi. Nah, di sini ada kompetensi guru, perasan indikator, oke, kita terlebih dahulu membahas terkait soalnya, rekan-rekan ya. Ada istilahnya teori indikator kompetensi. Ini ada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ada kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural. Nah, di sini kita lihat kompetensi Undang-Undang Guru, ada kepribadian, ada pedagogik, ada profesional. Nah, ini masuk dalam teknis, kompetensi teknis. Sedangkan untuk sosial itu masuk di manajerial dan sosiokultural. Nah, kita kembali lihat indikatornya untuk yang teknis, ada kebiasaan refleksi, jumlah soalnya 3. Terus ada pembelajaran, jumlah soalnya juga ada 3, kenyamanan dan keamanan belajar juga ada 3, efektivitas pembelajaran dan asesmen juga ada 3. Selanjutnya, struktur pengetahuan juga ada 3. Rekan-rekan ya. Jadi struktur pengetahuan, efektivitas pembelajaran dan asesmen, kenyamanan dan keamanan belajar, pembelajaran dan kebiasaan refleksi, semuanya masuk dalam teknis atau tes kompetensi teknis. Sedangkan untuk pengembangan diri juga ada 3 soal, aktif berkomunikasi ada 3 soal, bekerja sama, perekat kebangsaan juga ada 3 soal, dan totalnya ada 27 soal. Dan semuanya itu masuk dalam tes kompetensi manajerial atau tes manajerial dan tes sosial kultural. Nah, jadi ini merupakan bocoran yang sudah diberikan oleh pihak Kemendikbud, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menyelesaikan soal-soal ini, maka pastinya akan muncul perankingan jika memang kita lebih dari 1. Nah, tapi juga di sini nanti ada nilai ambang batas seharusnya yang kita harus capai, meskipun kita hanya seorang diri atau seorang individu saja, rekan-rekan ya. Namun kita mencontohkan misalnya kita lebih dari 1 peserta, dan ternyata di sini kita ilustrasikan ada sekolah A, B, C, dan D. Nah, ternyata dari 4 sekolah ini masing-masing ada pesertanya, ada pelamarnya. Namun hanya ada 2 formasi yang tersedia, ada di sekolah B dan ada di sekolah A. Nah, ketika dilakukan observasi, peserta ini pastinya akan melamar ke sekolah A. Ini akan melamar ke sekolah A karena di sekolahnya tidak ada formasi. Guru yang ada di sekolah D juga akan melamar ke sekolah B karena juga tidak ada formasi. Nah, artinya
guru dari sekolah A, guru induk, dan guru pendatang atau guru dari luar itu akan bersaing. Nah, ini akan bersaing antara sekolah A dan sekolah C. Setelah selesai diobservasi, maka ternyata pemenangnya itu dari sekolah C atau pendatang. Nah, dari luar rekan-rekannya yang memenangkan hasil tes tersebut. Ini sama juga di sekolah D, yang menang juga adalah guru di sekolah D, yang di sekolah B atau guru induk ini gagal. Nah, rekan-rekannya, jika muncul seperti ini, maka yang akan dipindahkan itu adalah formasinya. Nah, ini bisa dilihat juga penjelasan di sini. Gambar kursi adalah formasinya, rekan-rekannya. Nah, jadi formasi itulah yang akan dipindahkan, bukan guru ini yang akan naik ke sekolah A, bukan guru yang di sekolah C akan naik ke sekolah A, termasuk juga yang di sekolah D. Kenapa demikian? Karena itu sudah menjadi aturan yang ditetapkan oleh pihak Kemendikbudristek bahwa tidak akan terjadi geser-menggeser. Jadi di sini tidak dirugikan, guru induk tidak dirugikan, dia tetap pada sekolah induknya. Guru di sekolah B juga tetap akan di sekolah induknya. Namun formasi akan dipindahkan ke sekolah C dan D. Jadi ini adalah mekanisme pertama. Dan selanjutnya kita ke mekanisme kedua. Ini mekanisme kedua. Di sini ada sekolah, yaitu di sekolah B tidak ada formasi sama sekali, dan ada formasi di sekolah A, itu pun cuma satu. Sedangkan guru di sekolah C ada dua orang, guru di sekolah D juga ada 2 orang, pelamar lah seperti itu. Nah, pastinya kelima orang ini akan memperebutkan satu formasi yang ada di sekolah A. Setelah dilakukan formasi dan dilakukan perankingan, ternyata pemenangnya ada di sekolah C. Nah, kita misalkan saja yang ini ya, si Budi. Kita nama saja si Budi. Inilah yang menang, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimanakah caranya agar tidak terjadi pergeseran, atau bagaimana caranya formasi ini disesuaikan? Maka cara yang dilakukan adalah menggeser atau memindahkan formasinya. Jadi kursinya dipindahkan ke sekolah B. Maka peserta di sekolah C atau pemenang tersebut juga akan pindah. Akan pindah, Bapak Ibu ya. Akan pindah. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang akan digeser. Tidak ada yang akan digeser. Di sini tidak ada pelamar, juga tidak ada formasi. Karena kalau kursinya dipindahkan atau formasinya dipindahkan ke sekolah C, otomatis akan terjadi kelebihan guru. Nah, jadi ini dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sekolah yang tidak ada pelamar dan formasinya. Nah, ini mekanisme kedua, Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya kita masuk ke mekanisme ketiga. Nah, ini mekanisme ketiga. Di sini kita lihat masing-masing sekolah ada pelamar atau pesertanya. Namun lagi-lagi di sini di sekolah C ada 2 pelamar, di sekolah D ada 2 pelamar, di sekolah A ada 1 pelamar plus 1 formasi, di sekolah B 1 pelamar plus 1 formasi. Nah, otomatis guru di sekolah C dan D ya, C dan D akan melamar ke sekolah A. Misalnya guru yang sekolah C melamar ke sekolah A, guru di sekolah D melamar ke sekolah B. Rekan-rekannya. Nah, setelah dilakukan observasi dan penilaian, hasilnya memunculkan hasil seperti ini. Pemenangnya ada di sekolah C dan di sekolah D. Jadi untuk yang B dan D yang menang di sini adalah guru di sekolah D. Di sekolah A dan C yang menang di sini di sekolah C. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini tidak ada kosong, rekan-rekannya. Nah, di mekanisme ketiga ini, masing-masing sekolah ada pelamarnya. Namun formasinya hanya ada di sekolah A dan sekolah B. Bagaimanakah langkah yang ditempuh? Jika statusnya seperti ini atau kejadiannya seperti ini, jika kejadiannya seperti ini, Bapak Ibu ya, kita misalnya lihat pemenang ada di sekolah C, menang di sekolah C, dan di sini yang menang di sekolah D. Bagaimana cara untuk
menyelesaikan permasalahan seperti ini karena tidak ada sekolah yang kosong, maka dikembalikan kepada aturan bahwa akan muncul istilah pemenang kedua. Siapakah pemenang kedua? Dia adalah guru induk. Nah, di sini sangat-sangat diuntungkan guru induk tersebut. Ini guru induk yang dimenangkan. Sekalipun sebelumnya dia itu kalah. Nah, dialah yang akan memenangkan. Terus yang pemenang ini bagaimana? Maka dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Kemenangannya tidak berguna seperti itu. Karena formasi tidak bisa dibawa ke sekolahnya karena akan terjadi kelebihan, dan dia juga tidak bisa naik. Dia juga tidak bisa naik karena tidak boleh terjadi penggeseran. Kalau dia naik, maka otomatis guru ini akan digeser. Namun pada kenyataannya itu tidak boleh, rekan-rekan ya. Tidak bisa. Jadi ini adalah aturan yang sudah disampaikan oleh pihak Kemendikbud sebelumnya. Nah, jadi ini adalah keuntungan bagi guru induk yang tersedia formasi di sekolah induknya. Nah, sekalipun dia gagal, maka dia bisa dimenangkan oleh aturan yang berlaku. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.